Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara semuanya yang sungguh dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan hari Rabu GITIJ Jepara Pematang Yogyakarta. Sebelumnya mari kita berdoa. Sebentar Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan kami baca tidak hanya kami mengerti, tetapi juga boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dalam keseharian sungguh layak untuk disebut sebagai pengikut-pengikut-Mu, layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Roh Kudus yang menolong dan menuntun. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 42 sampai dengan yang ke-50. Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-42 sampai dengan yang ke-50. Demikian bacaan firman pada sore hari ini. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itulah ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang dan daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itulah ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semuanya, dan berbahagialah kita semua yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari semuanya. Bacaan kita pada malam hari ini, ketika kita membaca secara pelan-pelan, tentunya akan sangat menakutkan, karena kalau memahami secara hurufiah atau ayatiah, maka yang terjadi ketika kita melakukan dosa, mencuri misalnya, sejatinya tangan kita harus dipotong. Ataupun ketika kita melakukan kekerasan terhadap orang lain dan kemudian kita menendang orang tersebut, kaki kita pun dipotong. Itu kalau kita memahami secara ayatiah atau harafiah. Tetapi sesungguhnya mari kita memahami dengan perspektif yang jauh lebih luas. Di sini sebenarnya Yesus mengajak kita supaya di dalam hidup kita ini menjadi teladan. Ketika kita berbicara sebagai pengikut-pengikutnya, ketika kita mendaku bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, sesungguhnya hidup kita itu harus berpadanan dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang difirmankan, dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai teladan sejati kita, sebagai kiblat di dalam kehidupan kita semua. Dan keteladanan yang kita kerjakan, keteladanan yang kita hadirkan dalam keseharian hidup kita itu adalah keteladanan dengan mengerjakan apa yang menjadi firman dari Tuhan.
Apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, itu yang harusnya kita kerjakan sehingga hidup kita menjadi teladan di dalam keseharian kita semuanya. Dan itu semua dimulai dari lingkungan terdekat kita. Dimulai dari keluarga kita. Kita sebagai orang tua seharusnya dalam keseharian kita, kehidupan kita, keseluruhan hidup kita, perkataan kita, tindakan kita, apa-apa yang kita kerjakan, itu seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita, terutama anak-anak kita. Sebab apa? Anak-anak yang baru belajar percaya, belajar untuk mengimani siapa Yesus itu, belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya dari apa yang kita ucapkan, tidak hanya dari apa yang guru sekolah mengatakan, tidak hanya dari kata pendeta yang khotbahkan, tidak hanya dari pendidikan agama Kristen yang diterima di sekolah, tetapi dalam keseharian anak-anak akan mengamati apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan anak akan meniru, setelah mengamati, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena orang-orang yang paling terdekat adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, yaitu orang tua ataupun orang dewasa yang ada di dalam rumahnya. Artinya, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam terang Kristus, hidup sesuai dengan firman-Nya, sehingga hidup kita ini mampu menjadi teladan orang-orang atau anak kita, sehingga anak-anak kita pun sungguh-sungguh ke depannya meniru apa yang kita lakukan, meniru apa yang kita kerjakan, meniru yang kita kerjakan karena kita berjalan karena kita juga meniru Kristus Yesus. Jadi hati-hati, anak-anak akan meniru, anak-anak akan mengamati apa yang kita kerjakan. Dan keteladanan itu juga sesungguhnya berbicara tentang integritas. Berbicara tentang integritas artinya keteladanan kita itu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang berintegritas adalah hidup yang menghadirkan Kristus, hidup yang menjadi saksinya Kristus. Dan keseluruhan apa yang kita kerjakan, keseluruhan tubuh kita ini harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga ketika ada firman mengatakan, jikalau tanganmu berbuat dosa, maka engkau penggal, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh. Kedua tangan dengan utuh datang dibuang dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Artinya apa? Artinya bahwa mari kita belajar, kita menggunakan tangan kita untuk senantiasa terulur mengerjakan perbuatan yang baik. Termasuk juga dalam konteks sekarang, mari kita juga menjaga tangan kita untuk tidak mudah men-share info-info yang juga bisa menyesatkan orang lain. Info-info hoax, info-info palsu yang seringkali beredar di dalam jaringan HP kita atau jaringan pertemanan WA kita, jaringan media sosial kita. Dan itu artinya ketika kita bisa menjaga tangan kita supaya tetap terulur mengerjakan perbuatan baik, untuk tetap bisa men-share hal yang berguna dan baik, itu artinya kita menjaga bahwa kita mau tangan kita senantiasa dipakai Tuhan untuk mengerjakan perbuatan baik. Begitu pula kaki kita. Kaki kita mari kita langkahkan untuk senantiasa juga melangkah di jalan Kristus, melangkah di dalam kehendaknya Tuhan, sehingga kaki kita tidak melangkah ke dalam kesesatan, tetapi melangkah terus di dalam kebaikannya Kristus. Dan ketika kita berbicara mata ini yang sesungguhnya mengendalikan apa yang akan kita kerjakan. Dari mata muncul keinginan, dari mata muncul hawa nafsu, dari mata, dari penglihatan kita muncul segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kita diajar untuk mampu menjaga mata kita, supaya mata kita terus menatap kepada Kristus saja. Mata kita terus memandang salibnya, sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendaknya. Ibu, bapak, saudara, dan saudara yang kasih Tuhan,
Marilah keseluruhan hidup kita ini kita pakai untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa memberi rasa yang berbeda pada dunia ini. Kita memberi rasa Kristus bagi dunia ini. Karena apa? Karena walaupun kita saat ini mungkin berada pada situasi-situasi di mana kita menjadi warga yang sedikit atau minoritas, tetapi setidaknya para pengikut Kristus yang hanya sedikit ini mampu memberi rasa yang berbeda. Bagaimana hidupnya senantiasa menghadirkan damai Kristus. Dan itulah yang disebut dengan integritas. Ketika keseluruhan hidup kita itu sungguh-sungguh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dari mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, kita kerjakan, kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya pada Kristus. Kiranya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami harus sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, karena kami percaya Engkaulah teladan kami yang sudah memberikan contoh bagi kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau Engkau memakai hidup kami selaras sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami, tuntun kami, agar kehidupan kami senantiasa menghadirkan keteladanan bagi orang-orang di sekeliling kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.